Tangerang, tetenger urang, cek bahasa Sunda nama. Itu jati diri kita. Makanya jam 1. Di situ 1 itu harus alif, ajeg, panceg, kukuh. Kadangkala amalan-amalan kita yang sudah ada itu lupa. Tapi datang amalan yang baru yang tanpa kita pelajari. Makanya para bini sepuh itu mencari tempat-tempat yang benar-benar bersih wadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Rahayu Sagung Dumadi Sampurasun Kasadayana Dulur. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya. Masalahnya kita harus bersyukur. Apa itu bersyukur? Walaupun namanya bersyukur itu telah melupakan urusan duniawi. Bukannya enggak perlu, karena itu munafik. Tapi apa yang ada, itulah yang kita harus syukuri. Yang lebih panjang lagi, itu napas kita masih ada. Makanya, hu Allah itu jangan ketinggalan. Hu masuk, Allah keluar. Kenapa demikian? Hu itu kembali kepada diri kita. Allah itu keluar, itu mati kita tuh. Kalau napas keluar itu mati. Nah, yang mati kita itu menghidupi seluruh yang ada di alam. Pohon, binatang. Terus dikembalikan lagi kepada kita. Hu, hidup lagi. Nah, kalau napas keluar tidak masuk, mati namanya. Nah, lucu lagi begini, Bah. Ini cerita asli, Bah ya. Dulu itu saya tuh habis ya biasalah malam ya kan. Saya wirid, saya baca wiridan saya. Saya lucu lagi, Bah. Saya itu ngelihat saya, Bah. Saya ngelihat saya. Nah itu. Jadi kembar, Bah. Itu pernah. Iya, Abah juga pernah mengalami. Saya bahkan Abah juga pernah mengalami. Gitu. Kan saya tanyain, kamu siapa? Aku ya kamu. Sampai 3 kali, Bah. Lucu lagi, Bah. Nah, iya, kuring dan kurung kalau bahasa Sunda. Ya itu yang goib itu sang pengelana yang ada di dalam. Nah, yang pulang itu. Kalau ibu jur kan meninggal dikubur. Kalau ada yang kuburnya. Itu. Balik lagi. Gitu. Balik lagi ke dalam tubuh saya itu, baliknya juga saya tahu dia depan ke saya itu. Balik masuk lagi ke saya. Nah itu. Nah, seperti kita bisa melihat wajah kita itu kan ada cermin. Kalau nggak ada cermin, apakah kita bisa melihat? Enggak kan? Nah itu seperti kita manusia itu bayangan. Itu waktu itu udah kalang kabut ya, istilahnya saya udah hancur-hancuran. Saya jalan kaki tuh dari Ciledug sampai ke Tangerang. Kampung Keroncong Tangerang itu berapa kilo lah, saya jalan kaki bolak-balik itu sampai rumah itu jam 1 pagi. 1 pagi saya mandi, saya sholat malam, saya wirid, ya itulah kejadian itu. Saya ketemu dengan saya sendiri sampai 3 kali. Aku ya kamu. Sama, Abah juga gitu. Kamu siapa? Kok saya emang nggak punya saudara kembar. Tapi kayaknya itulah sama yang barusan dibilang. Nah, kalau orang yang belum mencapai ke perjalanan situ nggak akan percaya, mustahil, ilusi, ya. Karena kalau dengan perjalanan, jadi kalau perjalanan ya Mas ya, dari sini kemana itu harus tahu.
harus tahu apa di perjalanan itu. Tadi mana Tangerang, tetenger urang, cek bahasa Sunda nama. Itu jati diri kita. Makanya jam 1. Di situ 1 itu harus alit, ajeg, panceg, kukuh. Ya, kalau kita udah pas, nah disitulah kalau orang bahasa Buddha atau Hindu reinkarnasi. Nah, di situ orang tua kita bakal datang. Bukan maksudnya ruhnya. Kalau ruh itu kalau udah masuk alam kubur tidak bisa keluar. Betul itu, Tapi Pak. apanya yang keluar? Betul itu, Pak. Bukan ruh. Karena waktu habis kejadian itu saya dapat project dengan nilai di atas 200 juta lah, dan tanpa ditawar sedikit pun dengan kontraktor itu. Dulu saya masih jaya, dan setelah kejadian berapa bulan itu saya didatengin, Pak. Didatengin leluhur saya. Awas. Jangan mengatakan ruhnya. Itu Ya. kayak begini, Pak. Itu kayak orang, apa ya kalau saya bilang, kayak orang dicabut ruh kita gimana sih, Pak? Jadi dari kaki itu diangkat, badan saya itu, saya kerasa badan saya itu tersumur kayak keluar dari badan gitu loh, Pak. Nah, begitu keluar dari badan itu langsung saya ketemu dengan leluhur saya itu, perempuan. Nah, itu. Jadi bukan ruhnya, tapi di situ ilmunya. Makanya kalau kita datang ke satu makam orang tua, jangan minta kepada orang tuanya, tapi kita pinjem. Pinjem apa? Pinjem ilmunya. Nah, itu. Makanya kalau udah biasa gitu ya, udah biasa komunikasi atau apa. Nah, kalau kita ngobatin secara supranatural, kadangkala amalan-amalan kita yang sudah ada itu lupa. Tapi datang amalan yang baru yang tanpa kita pelajari. Nah, itu adalah ilmu orang tua kita yang dulu. Untuk apa? Kan ilmu itu akan memberi penerangan ke sananya. Jadi diamalkan lagi oleh kita. Makanya para bini sepuh itu mencari tempat-tempat yang benar-benar bersih wadahnya, tempatnya. Kalau udah bersih tempatnya, jangankan yang suka dijarah, walaupun belum pernah jarah akan datang dan akan mengasih tahu saya ini gitu ya. Karena Kalau yang sudah mempelajari spiritual itu kan mengolah diri. Orang itu spiritual itu ngobatin orang lain, bohong. Yang ngobatin orang lain itu supranatural. Kalau spiritual itu untuk diri. Gitu.